Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pelajaran pada pagi hari ini, Pak Ron akan memberikan materi online tentang bab 1, Iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir, percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari penghakiman bagi seluruh umat manusia di muka bumi, termasuk yang dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia akan digiring ke padang mahsyar hingga waktu yang tidak dapat ditentukan untuk menghadap pengadilan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa perlu beriman kepada hari akhir? Perhatikan Al-Quran tentang kehidupan akhirat, baik balasan pahala, siksa, kenikmatan surga, dan dahsyatnya azab neraka yang ada pada hampir setiap lembarnya. Kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya kehidupan dunia, melainkan juga kehidupan kekal di akhirat, tempat manusia bahagia atau sengsara selamanya. Iman pada hari akhir adalah rukun iman yang keenam. Kiamat menurut teori astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari, berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik menarik yang seimbang dan serasi. Kiamat menurut teori fisika, letak matahari adalah 1000 atau sekitar 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari hampir sama ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut akan naik dan terjadilah bencana dahsyat. Kiamat menurut teori geologi, kiamat terjadi dan gas berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat menghadap ke bawah dan yang ringan berada di atasnya melalui proses evolusi yang sama sekali sangat lama. Fase-fase kiamat: yang pertama dunia, 2 alam kubur, 3 hari kiamat, 4 hari kebangkitan, 5 mizan atau timbangan, 6 kitab catatan amal, 7 hisab perhitungan, 8 syafaat, 9 gaut atau telaga, 10 sirot, dan yang ke-11 adalah neraka, dan terakhir 12 adalah surga. Tujuh tingkatan neraka: 1 jahanam, 2 laza, 3 hutoma, 4 sa'ir, 5 sakor, 6 jahim, dan 7 hawiyah. Sedangkan 7 tingkatan surga: nomor 1 firdaus, 2 aden, 3 hudud, 6 naim, 4 naim, 5 ma'wa, 6 salam, 7 mukawamah. Dalil Al-Quran dalam surat Al-Ghafur yang artinya sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia ingkar. 10 nama-nama lain hari akhir: pertama as-sa'ah atau hari kiamat, yang kedua yaumul ba'ats, hari berbangkit, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hisab, hari perlindungan, yaumul jamak, hari berkumpul, dan lain sebagainya.
kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan suatu makhluk. Yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar, berakhirnya dan hancurnya seluruh alam semesta ini. Sebagai tanda-tanda hari kiamat kecil, yang pertama diutusnya Rasulullah, yang kedua banyak terjadi fitnah, tiga banyak yang mengaku jadi nabi palsu, empat munculnya pemimpin yang dolim, yang kelima zina dan maksiat merajalela. Tanda-tanda kiamat kubro atau besar: satu turunnya Imam Mahdi, dua turunnya Nabi Isa, tiga munculnya asap, empat munculnya Dajjal, lima matahari terbit dari sebelah barat, enam munculnya Ya'juj Ma'juj. Fungsi iman pada hari akhir: yang pertama membuat manusia senantiasa bersikap hati-hati sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas-batas kesenangan hidup di dunia. Yang kedua, harus memperbaiki kualitas kebaikan, yaitu berbakti kepada Allah, orang tua, dan sesama manusia. Yang ketiga, membuat manusia sadar bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia merupakan tujuan hidup yang sepastinya. Kemudian hikmah iman pada hari akhir: satu, tidak meniru pola hidup orang lain. Dua, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat untuk beribadah. Tiga, selalu berusaha berbuat baik benar. Yang keempat, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Yang kelima, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Yang keenam, memperjelas tujuan hidup di dunia, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak sekalian, itulah materi tentang iman pada hari akhir yang Bapak sampaikan sebagai bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.